Ya abati inni ra'aita ahada asyarata kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nih, ayat ini suka dipakai untuk apa? Melet. Siapa yang suka pakai? Ya, sebetulnya sih enggak juga sebenarnya. Ini kan ya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat sujud kepadaku. Nah, ini di surat 4. Surat 5-nya yaitu tadi jawaban ayahnya. Qala ya bunayya la taqsus ra'ya ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudaramu, karena mereka akan bertipu daya. Sesungguhnya, sungguh-sungguh kepadamu, itu budaya kepadamu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi manusia. Jadi setan musuh bagi manusia. Jangan sampai kita berlaku seperti setan. Ya, jadi di kehidupan sehari-hari juga begitu. Ya, maka kata Rasulullah tadi katakan kita tidak boleh, ya tadi kan kapabil mar'ik kadiban. Ya, jadi kalau orang mendengar terus ceritakan itu sedusta dusanya. Ya. Ayah haddasa bikulli masami'a. Jadi tidak boleh menceritakan apa yang kita dengar. Nah, sekarang kan yang bercerita begitu siapa sekarang? Yang bercerita jari. Sekarang jari ini yang bercerita. Makanya jari ini besok akan mempertanggungjawabkan, ini sudah mulai jari ini bercerita. Ceritanya gimana tuh? Halo? Ceritanya gimana? Ada berita di-share. Kalau mungkin pelajaran yang sifatnya keagamaan, akhlak mungkin bagus. Apa saja di-share. Padahal tidak boleh, tidak diperintahkan untuk di-share. Nah, jadi ayat hadis itu, ini bisa jadi nih hadis ini juga, wah ini sudah tidak sesuai perkembangan zaman. Karena dulu belum ada HP. Dulu belum ada HP ceritanya ya itu apa namanya, tidak boleh menceritakan apa yang dia dengar. Atau tidak boleh apa yang dia dengar ceritakan kepada orang lain. Ini termasuk ini nih. Ya, dari si Yusuf bercerita kepada bapaknya, ada salah satu di antara yang dengar. Akhirnya menyusun strategi. Wah, kalau begitu kita bawa aja itu si Yusuf. Ya. Nah, pada suatu hari mereka minta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu binatang. Mula-mula Nabi Yakub tidak mengizinkan. Tapi setelah mereka menunjukkan kesanggupannya menjaga Yusuf dari bahaya, maka Nabi Yakub pun tidak melarangnya. Nah, ini dari strategi yang susun nih daripada si Yusuf ini yang apa namanya, kita bawa pergi aja. Gimana ceritanya? Udah pokoknya diajak. Ini nanti kita jaga gitu. Padahal itu ada strategi setan di situ. Dia mau ngapain? Nah, ini. Di tengah hutan setelah berburu, tiba-tiba mereka menangkap Yusuf dan hendak membunuhnya. Tadi mau dibunuh tadinya. Tapi jangan. Nanti kalau dibunuh ketahuan. Terus, nah, akhirnya dari yang 10 orang tidak sampai hati. Setelah itu udah kita masukin aja ke sumur. Ya, ke sumur kita masukkan. Nanti juga pasti ada orang yang tahu diambil gitu. Nah, jadi tadinya membunuh, tak jadi. Akhirnya dibuanglah ke sumur. Nah, akhirnya setelah si Yusuf dibuang ke sumur, membunuhlah seekor hewan. Darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf karena Yusuf cemplungin ditelanjangin. Setelah pulang mereka berkata kepada ayahnya Nabi Yakub,
sangat sedih mendengar hal itu. Saking sedihnya, beliau menangis terus-menerus sehingga menurut riwayat matanya buta. Gitu ya. Nangis terus-menerus. Ya, nama juga anak kesayangan. Anak kesayangan kalau hilang pasti kehilangan gitu. Gitu. Ya. Tuh. Cuman kan orang tuanya juga Nabi Yakub itu agak heran. Masa orang dibunuh bajunya masih dikancing rapat-rapat, masih rata. Ini gimana? Orang dibunuh kan, ya walaupun antara percaya dan tidak percaya menurut kisah itu. Tak lama kemudian ada orang kafilah hendak mengambil air. Mereka menemukan Yusuf dan menjualnya kepada budak. Jadi ada orang pengen minum, ambil air, ternyata di dalam sumur ada orang. Ada anak ganteng, diambil lah. Yusuf itu diambil. Akhirnya dijual kepada siapa? Menteri kerajaan bernama Kiptir. Kemudian menteri tersebut menyerahkan kepada istrinya, yaitu Zulaikha, untuk diangkat sebagai anak. Jadi menemukan itu, serahkan kepada Zulaikha. Yusuf pun tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Hal ini membuat Zulaikha jatuh hati kepadanya. Mana Zulaikha orangnya cantik, putih. Ibarat kata bening lah. Minum kopi aja di akhir jalan kelihatan kopinya. Tuh kisahnya. Ya. Pada suatu hari di saat suaminya pergi, Zulaikha mengenakan pakaian yang terbaik. Oh, ternyata zaman dahulu juga begitu. Bau parfum tersebar di seluruh tubuhnya. Ia menghampiri Yusuf ke kamarnya, di kamarnya. Yusuf tadinya hampir tergoda. Orang cantik, siapa sih nggak tergoda? Namun dia segera ingat kepada Allah. Tiba-tiba Kiptir datang. Dan terjadi saling tuduh-menuduh. Dan beruntunglah ada tenaga dekat yang sekaligus sebagai penengah yang menyatakan bahwa Zulaikha yang bersalah dan Yusuf mohon untuk menjaga rahasia ini. Tadinya mau Smackdown tadinya. Smackdown. Akhirnya belum sampai terjadi, Smackdown, datanglah suaminya. Nah, jadi Zulaikha nuduh Yusuf yang memperkosa saya, Yusuf. Tadinya suaminya hampir percaya juga. Nah, tetangga yang tahu, nanti dulu kita lihat bajunya yang sobek yang mana. Kalau yang sobek di depan berarti Yusuf yang mulai. Tapi kalau yang sobek belakang adalah Zulaikha. Jadi nanti bajunya sobek di belakang ya. Zulaikha itu. Akhirnya ya udah. Kan bagaimanapun juga suami ya belum terjadi smackdown lah, suaminya masih mencintai orang namanya Zulaikha, orang cantik. Ya. Ya, tadinya kan ini sih nggak boleh bocor, tapi kan begitu pasti ada aja yang ngomong kan. Nggak zaman sekarang, nggak zaman dulu sama aja gitu. Itu. Ya, walau sudah, jadi janganlah pokoknya. Semua wanita bercerita bahwa Zulaikha ini menggoda anak angkatnya, Yusuf. Itu. Akhirnya karena ketamanan Yusuf, si Zulaikha itu mengumpulkan bidadari-bidadari cantik semua suruh masuk. Satu orang dibagi mangga satu, dibagi pisau satu-satu. Ya. Nah, si Yusuf suruh keluar. Ternyata itu semua perempuan, matanya jelalatan. Tidak memperhatikan dia sedang ngupas mangga. Akhirnya sampai tangannya berdarah terkena goresan pisau. Ya.
Jadi apa namanya? Ternyata yang selamitan bukan laki-laki saja, perempuan juga selamitan kelihatan. Kadang-kadang disalahin laki-laki melulu gitu. Ya, kalau melihat kisah ini gitu. Ya. Akhirnya tidak jalan lain bagi Kiptir, Yusuf harus dipenjara. Jika tidak, Zuleha akan terus tergoda, dikhawatirkan Yusuf malah tidak mampu. Jadi Kiptir udah kalau begitu Yusuf penjara aja. Gitu. Akhirnya gimana kira-kira? Soalnya yang nafsu itu bukan Yusufnya. Nah kalau sekarang nama Yusuf beda kalau sekarang. Tidak menggoda malah nafsu duluan. Ya. Berapa banyak itu. Ya. Jadi Yusuf akhirnya masuk penjara. Setelah sang raja mengetahui kebenaran dan kesucian Yusuf, ia makin tertarik. Nah, terlebih setelah diketahui bahwa Yusuf mampu memberikan jalan keluar persoalan ekonomi kerajaan Mesir. Apa ceritanya itu? Maka sang raja akhirnya memanggil Yusuf untuk diangkat sebagai menteri ekonomi. Tadinya dinista, dihina, difitnah. Kenapa itu Yusuf jadikan menteri ekonomi? Sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dan melihat 7 ekor sapi kurus. Tidak ada satupun yang bisa mentakwilkan mimpi. Akhirnya dipanggillah Yusuf. Yusuf, kira-kira bisa enggak mentakwilkan mimpi saya? Mimpinya cerita tadi. Kata Yusuf, wahai sang raja, negara kita nih, Mesir, akan menghadapi 7 tahun musim panen dan 7 tahun musim paceklik. Jadi nggak ada hujan, nanam apa semua mati. Oleh karena itu nanti ketika 7 tahun musim panen, kumpulkan itu, jangan dihabiskan. Kita menjadi negara swasembada pangan. Nah, kalau zaman sekarang mah begitu kira-kira. Nah, raja percaya takwil mimpi Yusuf itu. Oke, kalau begitu kamu saya angkat menjadi menteri ekonomi. Tadinya dibuang di nista sama keluarganya, akhirnya dibuang ke dibuang ke sumur, diambil kafilah, dijual kepada menteri, ya, dipelihara oleh Zuleha, gitu. Zulehanya nafsu. Nah, ketika paceklik tiba, saudara-saudara Yusuf kecuali Benyamin, ya, semua pergi ke Mesir. Yusuf ada di mana? Keluarga Yusuf ada di mana? Palestina, di Palestina. Jadi pergi ke Mesir untuk menukarkan emas dengan bahan makanan. Yusuf memperlakukan mereka sangat hormat. Ketika hendak pulang mereka dapat pesan bahwa tidak diperbolehkan masuk melakukan bahan makan tanpa bawa saudaranya. Ketika mereka sampai di rumah mereka langsung bercerita kepada ayahnya. Jadi ya namanya sudah beberapa tahun ya nggak ketemu. Nah bapaknya masih di rumah, keluarganya berangkat. 10 orang berangkat ke Mesir, membawa emas menukarkan. Yusuf tahu bahwa itu saudara-saudara saya. Tapi 1 orang gak ikut. Yang paling akrab sama Yusuf, yaitu Benyamin. Kata Yusuf, gak bisa. Kamu gak bisa menukarkan. Pokoknya kecuali Benyamin diajak. Pulang dulu sana pulang. Akhirnya pulang ke Mesir, balik lagi. Ya. Balik lagi, ya, jadi mereka bercerita kepada bapaknya bahwa Yusuf sekarang jadi menteri ekonomi di Mesir. Nah, tiba suatu hari bekal makanan habis, mereka pun harus pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Dan berjanji pada ayahnya akan menjaga Benyamin. Nah, tadinya ayahnya khawatir. Takutnya, tapi Benyamin kan sudah besar, tidak seperti dulu waktu Yusuf kecil dibawa. Menjaga Benyamin sampai titik darah terakhir. Sampai di Mesir, Yusuf
mencari cara agar Benyamin bisa tinggal di istana. Yusuf kemudian meletakkan piala raja di karung Benyamin dan akhirnya Benyamin disekap di istana. Nah, jadi karena akrabnya gitu, ya ternyata bukan zaman dulu, zaman sekarang ya begitulah. Kalau akrab kita punya anak 5 aja kadang-kadang di antara 2 ada yang akrab banget, terus kadang-kadang ada juga yang berkele banget gitu, berkele banget. Ya. Suatu hari saudara-saudara disuruh ayahnya mencari kabar tentang Yusuf di Mesir, lalu mereka bercerita pada Menteri Ekonomi karena tak sampai melihat penderitaan ayahnya, Menteri Ekonomi itu bercerita bahwa dirinya adalah Yusuf. Mereka sangat gemetar mendengar pengakuan itu, tapi Yusuf bukan seorang pendendam. Ternyata Yusuf walaupun dulu hidupnya disakitin, tidak dendam. Ya, kemungkinan Yusuf juga berpikir kalau saya tidak dibuang ke sumur, kemungkinannya tidak menjadi menteri ekonomi. Itu. Hari lanjut, berhari Yakub bersedih setelah kehilangan Benyamin. Jadi Benyamin hilang juga. Nah, ya, karena apa Benyamin hilangnya? Karena tinggal bersama Yusuf. Bersama Yusuf di istana. Yusuf mengambil baju gamisnya dan diserahkan kepada saudaranya untuk diberikan kepada ayahnya. Nah, dibawa gamisnya Yusuf, bawa kepada saudara-saudaranya. Ya, menurut kabar cerita, sampai di belas baju gamis Yusuf segera diusapkan kepada kedua mata ayahnya. Atas izin Allah, Yakub yang tadinya buta karena menangis terus-menerus diusap dengan baju gamis Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub bisa melihat kembali dan keluarganya kemudian pindah ke Mesir memenuhi permintaan Yusuf. Ini lengkaplah kebahagiaan Yusuf berkumpul kembali dengan seluruh keluarganya. Jadi anaknya itu tidak lupa kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya tadinya sangat, ya biasalah, hidup itu iri mengiri itu sudah biasa. Jadi kalau sekarang ada iri mengiri, ya sejarahnya begitu, sejarah itu akan selalu berulang. Gitu. Apa hikmah dari kisah teladan Nabi Yusuf? Ya. Yang pertama, bahwanya musibah dan bencana pada hakikatnya merupakan rahmat. Jadi kalau kita diuji, insya Allah akan berikan sesuatu kepada kita. Maka yang terpenting kita harus bersabar dalam ujian. Nabi Yusuf telah memberi contoh dan teladan bagi kemurnian jiwanya dan keteguhan hatinya tatkala menghadapi godaan Zulekha. Siapa yang nggak tergoda sama Zulekha? Di Indonesia nggak ada lah artis juga yang bentuk tubuhnya aduhai. Ya. Terus Nabi Yusuf memberi contoh tentang sifat seorang kesatria yang enggan dikeluarkan dari penjara sebelum persoalannya dengan Zulekha dijernihkan. Dia nggak mau waktu di penjara. Saya mau keluar penjara dulu sebelum dijernihkan persoalannya. Jangan sampai ada fitnah. Jangan-jangan saya yang nanti yang dituduh. Walaupun tadinya sudah dikatakan bahwa bukan Yusuf yang menggodanya. Yang menggodanya adalah Zulekha. Suatu sifat utama bahwa yang pembawaan jiwa besar. Nabi Yusuf tidak melakukan pembalasan karena mereka melemparnya ke dalam sebuah sumur. Enggak dendam kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf orang yang cerdas, jujur, amanah, sifat-sifat utama inilah yang harus dimiliki oleh kita semua. Hanya ya beratlah kira-kira begitu. Ya, cerdas, padahal Yusuf nggak sekolah loh. Ya, dulu kan orang bagaimana mau sekolah gitu. Ya, dia belajar pengalaman gitu. Oke. Ini hikmah dari kisah keteladanan Nabi Yusuf. Sifat-sifat terpuji Nabi Yusuf pertama adalah sabar. Ya. Makanya orang sabar itu nggak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya berarti nggak sabar.
Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau di surat Al-Imran ayat 200 dikatakan, ini juga sering saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabbitu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, usbir. Nah, ini kalau kata orang belajar bahasa Arab itu dari kata sobir. Sobir itu fi'il madi, usbir itu fi'il amr, kata kalimat perintah. Usbir itu bersabarlah. Oh, kalau diperintah dengan kata lah itu udah perintah banget itu. Seperti makanlah, sabarlah. Wasobir, bersabar. Nah, disuruh bersabarlah, wasobir, bersabar. Warob itu tahan tuh kesabarannya. Untuk apa kira-kira? Untuk apa? Untuk agar kalian sukses, beruntung. Kalau Yusuf tidak sabar, Yusuf tidak beruntung, tidak sukses hidupnya. Ini salah satu pelajaran. Gitu. Yang berikutnya pemaaf. Nah, jadi kita suka memaafkan. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada kata minta maaf. Nggak ada. Yang ada wal'afi aninas. Ini surat Al-Imran juga tuh. Wal'afi aninas yaitu memaafkan sesama manusia. Terus apa lagi? Wal'afu walyahfu kalau nggak salah. Ada. Memaafkan dan berlapang dadalah. Nah, kadang-kadang memaafkan tapi lapang dadanya yang susah. Wal'afu memaafkan, walyahfu berlapang dadalah kalian. Nah, ini sifat ini yang dipegang oleh Nabi Yusuf. Cerdas, pintar. Nah, maka kata cerdasnya Nabi Yusuf diambil sama Tangerang Selatan. Cerdas, modern, religius, Cimor. Nah, cerdas karena Yusuf belum belajar. Jujur. Ya, jujur. Jadi, jujur itu sesuatu yang sangat berharga gitu. Nggak dusta. Makanya itu tadi dikatakan sedusta-dustanya orang adalah yang menceritakan apa yang ia dengar. Padahal apa yang ia dengar tidak boleh diceritakan. Kadang-kadang ada sebuah berita, kenapa? Tapi kamu jangan ngomong siapa-siapa ya. Emang kenapa? Nggak enak saya kedengeran. Oke lah, ada apa? Tadi si ini begini-begini. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Tanya, di sini. Kenapa? Kamu jangan ngomong siapa-siapa ya. Ngomong enggak benar ya. Kalau enggak saya ceritakan ini. Kenapa si Anu begini. Berarti sudah orang keberapa? Orang ketiga. 1, 2, 3. Yang sana ngomong lagi, yang tadinya jangan diceritakan kepada siapa-siapa, jadi diceritakan kepada siapanya jadi banyak. Itu enggak boleh itu begitu. Baru yang terakhir Yusuf adalah amanah. Amanah dapat dipercaya menjadi menteri ekonomi. Akhirnya Mesir pada waktu itu menjadi negara yang maju dan besar. Demikian kisah Nabi Yusuf. Ada yang mau dikomentari atau dipertanyakan silahkan. Nggak ada. Kalau nggak ada saya yang nanya. Tapi masa kasih hadiah nanti. Cuman hadiahnya nanti saya lupa tadi ingat begitu sudah sampai sini. Aduh ketinggalan. Tapi tetap sebagai hadiah nanti saya kasih. Gitu. Ya. Pertanyaannya gampang. Mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ayo. Mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Oh, itu negara Arab. Itu jawabannya. Jawabannya adalah agar kamu mengerti. Kata siapa? Surat ini yang dibahas. Yang tadi awal saya baca. Nah. Jadi bukan karena diturunkan di Arab.
Ya, bukan karena diturunkan di Arab. Di dalam surat Yusuf ayat 3 dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran atau kitab suci, menurunkan karena berbahasa Arab agar kamu mengerti. Demikian Quran surat Yusuf ayat